Baik, saudara semua kita pasti mau menikmati hasil akhir dari sebuah perjuangan. Anak sekolah ada yang gugur tengah jalan. Awalnya semangat memilih jurusan. Ibu-ibu berkata, awalnya Pak saya doa, saya tekun, saya ngerti. Tapi sekarang lemah. Belum juga ada hasil. Pekerjaan-pekerjaan bisnis tiba-tiba di tengah jalan beralih karena arah lain, visi lain. Pak Risa, tolong jelaskan kepada kita semua. Ya, yang dibutuhkan adalah konsistensi. Energi tetap kuat sampai akhir, sampai tuntas. Menurut saya kelemahan kita manusia adalah selalu bekerja tidak tuntas. Saya minta maaf, ini cuma contoh. Saya pernah bekerja di perusahaan Amerika. Orang bule nggak terlalu pintar dibandingkan kita. Orang bule nggak terlalu hebat dibandingkan orang Indonesia. Tetapi menjadi keunggulan mereka adalah kalau bekerja tuntas, bekerja sampai selesai. Kebanyakan kita belum selesai satu, sudah pindah ke pekerjaan yang lain. Belum selesai tuntas satu, pindah kepada keinginan yang lain. Padahal untuk proses penuaian seperti Galatia 6 ayat 9, kita harus tetap kuat, tetap punya energi sampai bagian akhir. Karena sering kali kita punya energi dalam menabur, kita punya energi dalam membajak, ketika akan menuai. Justru yang paling krusial menurut saya adalah ketika akan menuai. Satu, konsistensi. Untuk konsisten kita perlu prinsip yang kita pegang, yaitu firman Tuhan yang menyuruh kita melakukan sesuatu, panggilan. Yang kedua, saya percaya firman Allah bilang ya Pak, setia perkara kecil, dipercaya perkara yang besar. Artinya setia, konsisten, setia melakukan itu dengan tahu bahwa akan ada hasil. Doa untuk certain hal yang sesuatu yang khusus, nanti Tuhan pasti jawab. Karena ketekunan dibutuhkan. Baik, bagaimana dengan kesetiaan Pak? Ada banyak orang yang nggak setia dengan panggilannya, nggak setia dengan apa yang dilakukan Pak. Justru itu, karena menurut saya yang namanya iblis, yang namanya setan, manuvernya jelas. Dia tahu di mana kita lemah. Oleh itulah Paulus memberikan peringatan kepada Galilea justru di bagian akhir ketika janji akan digenapi, mimpi akan dinyatakan, jangan lemah. Justru disitulah iblis seringkali memporak-porandakan semua struktur yang sudah kita lakukan dari pertama hingga pertengahan. Justru di bagian akhir kita menjadi lemah. Ingat, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, ambil seluruh selengkap senjata Allah ketika menyelesaikan segala sesuatu. Menyelesaikan segala sesuatu bukan di awal. Menyelesaikan segala sesuatu bukan di tengah. Menyelesaikan segala sesuatu itu di bagian akhir. Presisi sekali sebetulnya Alkitab. Tapi seringkali kita, rudal-rudal rohani kita, semua peluru-peluru rohani kita dihabiskan di awal dan di pertengahan. Ketika di akhir, Paulus memberikan peringatan, justru disitulah ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena Paulus mengerti konsistensi lemahnya bukan di depan dan di tengah, tetapi di bagian akhir. Disitulah kita butuh kekuatan Tuhan, butuh kekuatan ilahi, dan ambil itu semua agar kita menang sampai akhir, menuai tuntas. Bapak berbicara tadi bahwa iblis bisa menipu dengan keadaan, iblis bisa menipu dengan kenyamanan. Waktu seseorang sudah awalnya semangat, awalnya persisten, konsisten melakukan sesuai apa yang diyakini dari Tuhan, di tengah jalan berubah. Akhirnya dia tidak menuai apa-apa. Sangat menarik apa yang Bapak sampaikan, dan banyak orang yang memang gugur. Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi bagaimana Pak kalau orang-orang yang sementara dalam perjalanan kesuksesan tadi, menuai tadi, tidak bisa menuai, apa yang menjadi saran Pak Risa hari ini supaya ada pertolongan, ada kembali turning point, putar balik? Kalau menurut saya fokus. Fokus ya. Fokus. Contoh dalam kehidupan saya Pak Johan, 2 anak saya meninggal dunia. Dan ketika
anak kedua meninggal dunia, semua sidang jemaat di tempat saya menggembalakan heran. Kenapa Pak Riza anak meninggal tidak dilihat dari sejak rumah sakit ke rumah duka sampai pemakaman di Tanah Kusir, setetes air mata dari mata Pak Riza. Itu menjadi pembahasan. Apakah saya tidak mencintai anak saya? Apakah saya tidak peduli dengan anak saya? Saya mengatakan kepada semua orang, fokus saya bukan apa yang terjadi pada hari ini. Saya tahu Tuhan punya panggilan, Tuhan punya tujuan. Ketika fokus saya kepada tujuan ilahi, disitulah ada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan manusiawi saya. Sebuah contoh kesaksian yang luar biasa, fokus. Waktu kita fokus, kita akan sampai. Perjalanan orang Israel juga ya, Tuhan minta perspektifnya mesti tanah perjanjian. Fokusnya janji Allah. Berliku-liku semacam apapun silahkan, tapi jangan lupa endingnya. Ya. Jadi semua bisa memulai dengan baik, semua bisa berjalan dengan baik di tengah, tetapi kalau sampai tidak ke akhir, toh percuma. Pak Rizal memberikan satu fokus. Apakah ada hal yang lain, Pak, yang bisa membuat kita untuk saat ini kembali kepada kebenaran itu? Kita perlu jalani segala sesuatu day by day. Hari demi hari dengan fokus. Tetapi bagaimanapun juga kesulitan kita mungkin adalah terjadi pada hari di mana kita harus lalui. Hari di mana harus kita lalui. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu adalah harian dalam kehidupan kita. Baik, penyertaan Tuhan adalah harian. Waktu kita fokus terhadap sesuatu yang Tuhan siapkan, walaupun tekanan, walaupun godaan, walaupun dialihkan kita ke berbagai hal yang membuat kita teralih pandangan kita, tetapi kita mesti fokus. Karena saya yakin waktu seseorang fokus, dia akan kembali bisa tekun melakukan bukan hal yang besar lah, yang kecil-kecil yang dipercayakan, tapi juga konsisten melakukan itu. Pasti Tuhan memberikan banyak pertolongan dan kekuatan yang ekstra ya Pak. Kekuatan yang ekstra karena banyak orang tidak mampu sampai akhir karena enggak kuat. Saya quit. Saya give up. Suami istri yang sedang ribut dan hampir masuk perceraian masih ada jalan, tapi karena salah satu pihak give up. Berhenti. Akhirnya juga door, enggak bisa. Tapi saya melayani sesuatu yang lain yang tidak give up, yang tekun, akhirnya bisa melihat dengan fokus bahwa semua ini proses untuk memperbaiki mereka, akhirnya berhasil juga. Betul. Satu kata kunci tadi, tekun. Ketekunan untuk kita melalui hari demi hari, sehari ke sehari, persoalan demi persoalan. Karena saya justru percaya fokus itulah yang akan menarik kita untuk bertekun. Fokus itulah yang akan menarik kita untuk tetap setia sampai akhir. Pak, dalam sebuah perjalanan peperangan rohani apapun, struggle kita, musuh kan ada di menyerang. Biasanya dari mana mereka menyerang? Kalau kita ini sedang leading, sedang berjalan, wah rasanya terarah, benar nih apa yang kami lakukan. Tapi ada aja sisi-sisi lemah, Bapak bisa berikan. Ada satu ayat Pak Johan dalam Ulangan pasal yang ke-25. Menarik sekali. Ayat 17 sampai dengan 19. Ulangan 25. Ayat 17 sampai dengan 19. Ini musuh orang Israel, Amalek. Bahasa Indonesia cukup sopan, dihapuskan. Alkitab bahasa Inggris jauh lebih tegas, destroy. Hancurkan. Dan yang menarik, sebelum saya bacakan 17-18, mengenai Amalek ini harus dihapuskan, Amalek ini harus dihancurkan, menggunakan kalimat janganlah lupa. Ini menarik. Saya tidak temukan janganlah lupa mengasihi, jangan lupa mengampuni, janganlah lupa perpuluhan. Tetapi untuk Amalek ini, Tuhan begitu concern, jangan lupa. Kenapa? Karena manuvernya, ayat 17-18.
Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah. Persis seperti apa yang dikatakan Paulus kepada Galatia. Pada barisan belakangmu dihantam mereka. Amalek tidak menghantam bagian depan, Amalek tidak menghantam bagian tengah, Amalek tidak menghantam bagian persiapan, Amalek tidak menghantam bagian pelaksanaan, Amalek tidak menghantam ketika energi kita masih kuat. Ketika lemah, bukan untuk mempermuliakan Amalek, karena kita akan melihat nanti bahwa dengan tangan terangkat Amalek dihancurkan. Dengan tangan yang turun daripada Musa, Amalek menjadi kuat. Ada perkara rohani yang hebat yang kita terima hari ini. Saudara, dimanapun posisi saudara, dengar firman Tuhan, dan kita akan simpulkan, kita akan mendoakan saudara-saudara supaya saudara lebih mantap hari ini untuk menerima uluran tangan Tuhan waktu kita angkat tangan dan tanda menyerahkan sampai bagian hasil akhir. Setelah hal-hal tadi, prinsip-prinsip kita ikuti, kita kembali fokus. Saya percaya kita kembali ke real track yang benar. Tuhan akan turun tangan untuk menolong saudara. Tetap bersama kami. This is your time.